Pernah gak sih kamu merasa bingung dengan hubungan yang kamu jalani? Kamu memberi cinta sebanyak-banyaknya, tapi kok rasanya gak pernah cukup? Atau mungkin kamu merasa dicintai, tapi entah kenapa ada yang hilang, seperti ada yang kurang. Kalau gitu, coba deh renungkan. Dalam hubungan itu, apa sih yang sebenarnya kamu cari? Cinta yang tulus atau cinta yang bisa membawa kenyamanan dan keuntungan? Pernahkah kamu merasa bahwa meski kamu sudah memberikan segalanya untuk pasangan, mereka justru lebih tertarik dengan apa yang kamu miliki? Atau sebaliknya, kamu merasa cinta itu lebih dari sekedar perasaan? Ada dua tipe wanita dalam hubungan yang sering banget ditemui dan kadang sulit untuk membedakannya. Yang pertama, wanita realistis. Dia percaya kalau cinta itu harus dibangun bersama dengan kerja keras dan pengertian. Tapi ada juga wanita matre yang melihat cinta bukan hanya dari perasaan, tapi juga dari apa yang bisa dia dapatkan, terutama yang berbau materi. Kamu sendiri lebih sering bertemu dengan tipe wanita yang mana? Atau mungkin kamu merasa keduanya ada dalam dirimu? Coba pikirkan, apakah kamu lebih memilih cinta yang tulus meski penuh perjuangan? Atau kamu lebih tertarik pada hubungan yang juga memberi kenyamanan materi? Ayo, coba dipikirin, karena jawabannya mungkin bisa membuka pandangan baru tentang hubungan yang kamu miliki. Fakta pertama, cinta yang dibangun atau cinta yang dibayar. Pernah gak sih kamu merasa hubungan itu kadang lebih kayak proyek daripada sebuah perjalanan cinta? Ada loh pasangan yang udah bareng lama, tapi mereka kayak terjebak karena gak ada usaha untuk berkembang bersama. Kalau kamu salah satunya, coba deh pikirin, selama ini kamu merasa nyaman dengan pasangan karena apa? Apakah karena kalian saling mengerti dan berkembang bareng? Atau malah karena ada keuntungan lain yang gak terlihat tapi terasa? Sekarang, coba bandingin dengan hubungan yang lain. Misalnya, hubungan yang terkesan penuh perjuangan, tapi ketika kedua belah pihak berjuang bersama, ada perasaan, saling mendukung, dan saling berbagi impian. Kalau kamu ada di posisi ini, pasti rasanya beda banget kan? Kalian saling berusaha, ada banyak hal yang dihadapi, tapi rasanya seiring waktu, cinta itu justru jadi lebih kuat. Ini yang biasanya disebut sebagai cinta yang dibangun, gak instan, penuh perjuangan, tapi akhirnya berharga banget. Di sisi lain, ada juga tipe hubungan yang lebih mengutamakan kenyamanan materi. Gak salah sih kalau pasangan ingin hidup lebih nyaman, tapi kalau cinta itu cuma datang dengan harga, ada yang perlu dipertanyakan. Pasangan merasa nyaman hanya karena uang dan apa yang bisa didapat dari hubungan itu. Gak sedikit yang merasa cinta itu bisa dibeli, terutama kalau hidup yang mewah sudah jadi standar utama. Bayangkan, kamu merasa nyaman cuma karena pasangan bisa kasih kamu barang-barang mahal atau tempat makan fancy setiap minggu tanpa ada komunikasi atau kedekatan emosi yang mendalam. Nah, di titik ini, kamu mungkin bertanya-tanya, gimana sih caranya supaya hubungan itu sehat dan penuh cinta? Bukan cuma tentang uang atau apa yang bisa didapatkan. Ya, jawabannya balik lagi ke pengertian dan usaha dua orang untuk tumbuh bareng. Cinta itu gak melulu tentang memberi atau menerima barang-barang mahal. Cinta yang paling indah datang dari hal sederhana seperti saling menguatkan saat susah atau berbagi impian tentang masa depan. Jadi, kamu lebih memilih hubungan yang dibangun dari dasar yang kuat, meskipun penuh tantangan, atau hubungan yang lebih nyaman tapi terasa dangkal. Apa yang kamu butuhkan lebih? Kenyamanan, materi, atau cinta yang berharga karena perjuangannya? Fakta kedua, bertahan atau meninggalkan. Pernah gak sih kamu berada dalam hubungan
yang udah terasa kayak jalan buntu. Kamu berusaha semaksimal mungkin, tapi entah kenapa setiap langkah terasa berat. Saat ada masalah, bukannya saling memperbaiki, malah merasa semakin jauh. Kalau kamu pernah ngerasain ini, pasti tahu banget rasanya. Di satu sisi, kamu ingin bertahan karena kamu masih punya harapan. Tapi di sisi lain, ada rasa lelah yang makin menggerogoti. Kadang, kita bisa bertahan dalam hubungan yang gak sempurna kan? Karena kita berpikir, ya, siapa tahu kita bisa perbaiki semuanya. Atau mungkin dia lagi punya masalah. Nah, ini yang sering terjadi pada wanita realistis. Mereka percaya kalau hubungan itu butuh waktu dan usaha. Mungkin ada kesalahan atau ada hal-hal yang belum dipahami, tapi mereka memilih untuk bertahan. Mereka mau berjuang bersama karena mereka percaya cinta itu gak melulu harus mulus. Kadang ada rintangan, tapi itu justru yang membuat hubungan lebih kuat. Mereka lebih memilih untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan daripada langsung menyerah. Tapi coba pikirin deh, kalau pasanganmu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka gak bisa atau gak mau berubah, apakah kamu masih mau bertahan? Ini kadang yang jadi dilema besar, bukan? Terutama bagi wanita matre yang seringkali menilai hubungan dengan standar kenyamanan hidup. Kalau pasangannya mulai kesulitan atau tidak bisa memberi yang dia inginkan, perasaan itu bisa berubah begitu saja. Banyak yang bilang, cinta itu harus ada komitmen. Tapi kalau dia gak bisa memberi apa yang aku butuhkan, untuk apa bertahan? Dan itu perasaan yang sulit banget dihindari, karena kebutuhan materi dan kenyamanan hidup jadi prioritas utama. Jadi, kapan saat yang tepat untuk bertahan atau pergi? Mungkin jawabannya gak selalu jelas. Tapi ketika kamu merasa bahwa hubungan itu hanya membuatmu merasa kosong, bahkan setelah berjuang begitu keras, mungkin itu saatnya untuk berhenti. Ingat, bertahan itu bukan soal siapa yang lebih sabar, tapi siapa yang bisa menjaga hatinya tetap utuh. Ketika kamu mulai merasa lebih terabaikan daripada dihargai, saat itulah kamu harus mulai berpikir, apakah cinta itu cukup untuk membangun masa depan bersama? Terkadang, pergi itu bukan berarti kamu menyerah pada hubungan, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan cinta yang sejati, yang gak hanya memberi harapan, tapi juga kenyamanan dan rasa dihargai. Fakta ketiga, uang atau cinta. Pernahkah kamu merasa dalam hubungan ada saatnya di mana uang dan materi mulai berbicara kuat, lebih keras daripada perasaan itu sendiri? Mungkin kamu pernah merasa meskipun hubungan kalian penuh cinta, tapi entah kenapa hal-hal lain mulai lebih dominan. Bisa jadi pasanganmu mulai menilai hubungan kalian lewat standar materi, atau bahkan kamu sendiri yang merasa lebih dihargai saat ada hadiah mewah yang diberikan. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu gak sendirian. Ini fakta yang sering kali gak kita sadari, terutama bagi wanita yang lebih mengutamakan kenyamanan hidup. Cinta itu jadi terasa lebih sempurna ketika semuanya berjalan mulus dalam kemewahan, kebebasan, dan kebersamaan. Tapi jangan salah, ini bukan berarti mereka gak cinta loh. Hanya saja, kenyamanan materi kadang membuat perasaan itu tercampur aduk. Ketika pasangannya bisa memberi kemewahan, itu memberi rasa aman. Rasa aman ini seringkali dianggap sebagai bentuk cinta. Tapi, benarkah begitu? Wanita realistis di sisi lain melihat uang dan materi sebagai bagian dari kehidupan. Tapi bukan segalanya dalam hubungan. Mereka lebih memilih untuk berjuang bersama, menabung bersama, dan meraih impian bersama. Untuk mereka, cinta itu bukan tentang berapa banyak yang bisa diberikan, tapi seberapa besar usaha yang dikeluarkan untuk membangun masa depan bersama. Mereka cenderung merasa bahwa kebahagiaan
datang dari perjalanan bersama, bukan dari seberapa banyak yang bisa dibeli atau diberikan. Namun, coba deh bayangkan, kamu lagi berada dalam hubungan dengan seseorang yang selalu menuntut lebih. Setiap kali kalian pergi makan, mereka berharap ada tempat yang lebih mewah. Setiap kali ada acara, mereka ingin kamu memberi hadiah yang lebih besar. Lalu, kamu mulai merasa, apakah mereka benar-benar cinta padaku? Atau cuma cinta pada apa yang aku punya? Ini pertanyaan yang seringkali muncul dalam hubungan yang lebih mengutamakan materi. Dan meskipun cinta itu ada, rasa tidak dihargai bisa lebih besar dari itu. Pada akhirnya, uang bisa memberi kenyamanan, tapi hanya cinta yang bisa memberi makna. Apakah kamu lebih memilih kenyamanan hidup yang serba ada, atau cinta yang tumbuh dengan usaha bersama, meski harus melewati jalan yang lebih panjang? Fakta keempat, ketika cinta diuji oleh keputusan besar. Cinta itu indah, tapi saat harus membuat keputusan besar dalam hidup seperti memilih karir, tempat tinggal, atau bahkan berkomitmen dalam hubungan, perbedaan antara wanita realistis dan wanita matre bisa jadi terasa sangat jelas. Ketika tiba waktunya untuk membuat pilihan yang bisa mengubah hidup, apakah kamu memilih dengan hati atau dengan pikiran yang lebih praktis? Wanita realistis biasanya akan memilih keputusan berdasarkan keselarasan dan pengertian bersama. Hubungan itu bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan saat segalanya berjalan lancar, tapi juga tentang bagaimana dua orang saling mendukung di saat-saat sulit. Mereka percaya bahwa hidup bukan tentang kenyamanan seketika, tetapi tentang perjuangan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, ketika memilih antara karir yang bisa memberi stabilitas finansial atau pasangan yang memiliki impian besar tapi belum pasti, wanita realistis cenderung memilih untuk berkomitmen dan berjuang bersama. Mereka siap menghadapi kesulitan karena mereka tahu bahwa cinta sejati ada di dalam perjalanan itu sendiri. Namun, bagi wanita matre, keputusan besar seringkali dipengaruhi oleh faktor kenyamanan material. Cinta bisa terasa indah selama segala sesuatunya berjalan mulus. Tapi, saat situasi mulai menantang, mereka mungkin mulai mempertimbangkan kembali apakah hubungan itu masih memberi keuntungan yang sesuai dengan harapan mereka. Wanita matre cenderung mengutamakan stabilitas finansial dalam hubungan, dan jika pasangan mereka tidak dapat memenuhi standar itu, maka perasaan cinta bisa mulai pudar. Bagaimana jika karir pasanganmu tidak stabil, atau jika impian mereka terasa tidak realistis? Bagi wanita matre, ini bisa jadi alarm tanda bahwa hubungan itu tidak akan memberikan kenyamanan yang mereka harapkan. Sekarang, coba pikirkan, jika kamu berada dalam posisi itu, apakah kamu akan memilih untuk tetap berjuang bersama pasangan meskipun jalannya terjal, atau akan lebih memilih mencari kenyamanan dan keamanan, meskipun itu artinya harus mengorbankan hubungan? Ketika keputusan besar datang dalam hidup, cinta yang hanya didasarkan pada materi bisa goyah. Cinta yang dibangun di atas pemahaman dan perjuangan bersama cenderung lebih kuat. Keputusan besar akan menguji seberapa kuat dasar cinta itu dibangun, dan apakah kamu siap untuk menerima tantangan bersama, bukan hanya mengejar kenyamanan seketika. Fakta kelima, komitmen yang dibutuhkan dalam hubungan. Ketika bicara soal hubungan, mungkin ini salah satu hal yang sering bikin kita berpikir dua kali. Seberapa besar komitmen yang dibutuhkan untuk membuat hubungan itu bertahan? Bagi wanita realistis, komitmen bukan hanya soal berjanji untuk tetap bersama, tapi tentang bagaimana mereka berdua saling tumbuh dan mengatasi masalah bersama. Mereka tahu bahwa hubungan yang kuat membutuhkan kerja keras, pengorbanan, dan kadang-kadang kompromi yang sulit. Mereka sadar
bahwa cinta itu bukan hanya soal berbagi momen bahagia, tapi juga menghadapi cobaan yang datang tanpa menghindar. Jadi, bagi mereka, komitmen itu adalah keputusan yang berkelanjutan, bukan keputusan sekali jalan. Wanita realistis akan berusaha menjaga hubungan meski keadaan sulit. Misalnya, saat pasangan sedang mengalami masa sulit, seperti masalah pekerjaan atau masalah pribadi, mereka akan tetap mendukung, bukan malah meninggalkan. Mereka lebih mengutamakan nilai-nilai kesetiaan dan pengertian dalam hubungan mereka. Komitmen mereka dibangun atas dasar cinta yang tulus dan keinginan untuk membangun masa depan bersama, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Bagi wanita realistis, kesetiaan itu adalah landasan yang kuat dalam hubungan. Namun, wanita matre seringkali memiliki pandangan berbeda soal komitmen ini. Mereka melihat komitmen lebih sebagai sesuatu yang harus memberi keuntungan atau keuntungan materi. Jika hubungan tidak memberikan kenyamanan atau manfaat yang mereka harapkan, mereka cenderung merasa bahwa komitmen itu tidak perlu dipertahankan. Bahkan ketika hubungan mulai menunjukkan tanda ketidakstabilan, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari sesuatu yang lebih menguntungkan. Bagi mereka, komitmen bisa lebih bersifat sementara, tergantung pada seberapa banyak keuntungan yang mereka peroleh dari hubungan tersebut, baik itu kenyamanan, status sosial, atau stabilitas finansial. Inilah yang sering jadi masalah besar dalam hubungan. Komitmen yang dibangun oleh cinta yang tulus dan pengertian cenderung lebih tahan lama, meski banyak cobaan datang. Sementara hubungan yang hanya mengutamakan kenyamanan materi seringkali rentan patah saat ujian datang. Ketika segalanya mulai terasa berat dan materi tidak lagi bisa mengimbangi masalah yang muncul, apakah komitmen itu akan bertahan? Jadi, kalau kamu berada di posisi itu, apakah kamu lebih memilih untuk berjuang dan bertahan dalam komitmen meski banyak tantangan, atau hanya bertahan selagi segalanya berjalan lancar dan menguntungkan? Cinta yang sebenarnya seringkali teruji lewat komitmen yang kita buat, bukan hanya ketika semuanya mudah, tapi saat kita siap menghadapi semua rintangannya. Perbedaan antara wanita realistis dan wanita matre dalam hubungan sangat mencerminkan bagaimana seseorang memandang cinta dan komitmen dalam hidup mereka. Bagi wanita realistis, cinta itu lebih dari sekadar perasaan atau kenyamanan materi. Mereka melihat hubungan sebagai perjalanan bersama dengan segala tantangan yang ada. Mereka percaya bahwa cinta yang tulus tumbuh dari kesabaran, pengertian, dan saling mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun. Keindahan cinta menurut mereka terletak pada bagaimana dua orang bisa berjuang bersama, berbagi mimpi, dan saling menguatkan dalam kesulitan. Di sisi lain, wanita matre seringkali melihat cinta sebagai sesuatu yang bisa dinilai dengan ukuran materi. Mereka mungkin mencari hubungan yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan finansial, atau status sosial. Ketika kenyamanan materi mulai hilang atau tidak sesuai harapan, perasaan cinta mereka pun bisa memudar. Bagi mereka, hubungan lebih tentang apa yang bisa diperoleh daripada apa yang bisa dibagikan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang punya cara yang berbeda dalam mencintai dan memberi arti pada hubungan mereka. Tidak ada yang salah dalam memiliki preferensi tertentu, tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa hubungan yang sehat tidak hanya dibangun di atas materi atau keuntungan sesaat. Komitmen, kejujuran, dan saling menghargai adalah fondasi yang paling kuat untuk sebuah hubungan yang tahan lama. Cinta yang sebenarnya bukan hanya tentang mencari kenyamanan atau keuntungan pribadi. Cinta yang sejati datang dari keberanian untuk menghadapi tantangan bersama, untuk tetap memilih satu sama lain
Meskipun dunia kadang tak seindah yang kita bayangkan, pada akhirnya yang penting adalah hubungan yang dibangun dengan dasar saling pengertian dan kepercayaan, bukan hanya pada apa yang bisa diberikan atau diambil.